Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Salam kenal, salam sehat buat semuanya, dan terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih atas kunjungannya yang baru menyimak video dari channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, kita akan langsung ke poin dari sistem pengisian di motor. Di sini saya ada dua kiprok motor. Ini kebetulan punyanya sepeda motor karburator yang berwarna hijau dari pin kiproknya atau plastiknya ini. Dan di sini ada 3 buah diode. Oke, seperti ini. Ini saya gabung menjadi satu. Ini saya seri, dan ini cuman satu aja seperti ini. Oke, kita akan bahas dari fungsi diode ini. Oke teman-teman, ini diode jenis 6 ampere. Kita banyak temui di toko elektronik. Fungsi dari diode ini adalah untuk mengarahkan arus yang mengalir ke komponen lain. Jadi ini mengarahkan ke satu arah, tidak bisa membalikkan, atau jika suatu arus melalui diode ini hanya melalui ke satu arah, ke satu sisi. Seperti itu fungsi dari diode. Dan di sini ada sebuah kiprok. Ini sudah saya kasih kabel seperti ini. Saya solder supaya lebih mudah atau lebih cepat dari nanti saat kita praktekkan. Fungsi dari kiprok ini adalah untuk mengarahkan dari arus dari mesin motor, karena di motor itu masih menggunakan arus AC atau arus yang tidak bisa disimpan oleh suatu aki atau sistem pengisian di motor kita. Kelistrikan itu pada umumnya menggunakan arus atau jenis arus DC, seperti itu. Dan di sini ada beberapa pin dari kabel ini sudah saya solder. Oke, untuk jenis kiprok seperti ini yang warna hijau ini kebanyakan di motor Beat, Vario Lama, Mio karburator, Suzuki Next seperti ini, Smash juga seperti ini. Dan untuk pinnya ini, di sini saya akan memodifikasi dari sistem pengisian di motor supaya voltasenya itu lebih naik, atau menaikkan dari voltase output ke sistem pengisian atau ke aki. Ini bisa kita gunakan jika output dari voltase kiprok ini ngedrop di bawah 14,8 volt atau sekitaran di 13 volt, dikarenakan saat di voltase tersebut aki tidak bisa menyimpan arus secara maksimal untuk sistem kelistrikan di motor. Untuk standar dari pengisian di motor itu, untuk standarnya itu 14,8 teman. Oke, untuk alternatif itu bisa menggunakan dari menambahkan diode di bagian yang kita akan coba nanti. Oke teman-teman, di sini untuk pinnya ini saya gambar dulu supaya lebih mudah nanti. Oke, kita gambar segini. Pin dari kiprok yang warna hijau. Untuk pin yang kita mulai dari yang atas kiri, 1, 2, 3, 4. Oke, ini untuk yang ke satu ini
yang ke satu adalah negatif atau bodi motor, atau ke bodi motor. Oke, untuk yang kedua, oke, ini warna putih. Kalau di motor sama, saya samakan dari warna kabelnya. Untuk yang kedua ini, oke, sebentar, adalah ke sistem pengisian dari mesin, pengisian kabel pengisian. Ini masih arus AC dari spool mesin. Untuk yang ketiga ini saya beri kabel warna merah. Ini adalah jalur positif atau plus ke aki. Dan yang keempat ini saya kosongkan. Oke, ini 4 adalah jalur ke lampu motor. Oke, seperti itu. Dan untuk jalur ini, jalur lampu tidak kita gunakan saat nanti dalam video selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan memodifikasi dari outputnya ini untuk output dari standar aki. Oke, standar dari kiprok yang original atau asli bawaan motor itu 14,8 volt atau sekitaran 14,5 volt. Kita akan coba untuk menambahkan diode. Oke, menambahkan 1 diode maupun 2 diode, berapa volt nanti saat kita beri diode ini. Oke, apakah bisa naik atau berfungsi dari diode ini, dan bagaimana cara pemasangan saat kita tes nanti. Oke, kita lanjut ke poin pokoknya. Untuk rangkaiannya seperti ini jika kita gambarkan nanti. Oke, kita di sini ada jalur input untuk pengetesan dari voltasenya, voltase pengetesan. Oke, ini di jalur yang pengisian warna putih, pengisian. Oke, selanjutnya ini output atau ke aki warna kabel merah, atau nomor 3 ini ke jalur plus yang sini ke aki. Oke, untuk selanjutnya kita pakai yang di sini nomor 1 ini. Oke, nomor 1 ini ke bodi motor. Ini ke bodi motor atau warna hitam, seperti ini. Kita akan tes dari kiproknya. Di sini saya telah persiapkan voltase cas adjustable seperti ini. Untuk voltasenya di sini saya on-kan dari alatnya. Kita bisa lihat di sini 20 volt. Ini masih 20 volt. Kita siapkan volt digital untuk melihat outputnya atau keluaran dari
nanti di output di kiproknya. Oke, kita hubungkan dari kabelnya ini yang warna putih ke sini, ke alatnya. Ini jarum masuk, dan yang negatif dari casnya atau alatnya ini ke negatif. Oke, ini kelihatan. Oke teman-teman, kita akan ukur berapa voltase output dari kabel merah ini. Di sini saya persiapkan dari kabel abunya untuk yang hitam ke negatif. Oke, ini, dan yang merah dari abunya ini ke posisi ke kabel merah, ke kabel output dari kiproknya. Oke teman, kita bisa lihat dari output di kiproknya. Ini input atau masuknya voltase dari alatnya atau casnya, ini cas adjustable ini itu 20 volt, sekitaran 19,6 volt. Ini masuk, kemudian keluar melalui kiprok ini. Oke, ini kiprok orisinil atau kiprok asli, kiprok bawaan motor. Oke, di sini outputnya atau kakinya ini langsung menurun ke 14,9 volt. Oke, sekitaran 15 volt kurang sedikit. Oke, alat ini berfungsi atau kiprok ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan dari output mesin atau dari voltase mesin kita saat kita gas dari motornya, itu bisa mencapai sekitaran 60 volt lebih. Ini bisa distabilkan oleh kiprok ini tetap stabil atau tetap dari voltasenya di angka ini, baik putaran motornya itu rendah maupun penuh. Itu pada saat gas menengah ke atas itu tetap di angka 14,9 volt atau 14,8 volt seperti ini. Dan untuk posisi langsam itu sekitaran 12,4 volt. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan tes dari kiprok ini. Kita tambahkan diode, satu diode. Bagaimana pengaruh dari output di kiproknya ini. Ini kita untuk posisinya. Oke, untuk posisinya ini agar berfungsi, ini kita arahkan seperti ini. Oke, kita arahkan seperti ini. Kalau seperti ini, oke, ini tidak berfungsi. Oke, coba kita praktekkan posisinya seperti ini, apakah berfungsi. Saya lepas dulu, kita ambil jalur yang negatif teman. Oke, posisinya seperti ini. Oke, kita posisikan seperti ini. Ini voltasenya langsung ke 19 volt teman, saat dilepas dari negatifnya. Dari negatif kiproknya ini tidak berfungsi. Coba kita bongkar lagi. Oke, kembali lagi, dan kita akan coba balik. Oke,
balik dari arah ini warna kiprok di warna putih di kiproknya ini. Oke, teman-teman bisa lihat di voltase dari abu digitalnya kita bisa lihat. Oke, di 15,35 volt. Oke, itu 15,35 volt, 15,3. Oke teman-teman, di video saya sebelumnya ini terbukti bahwa dari penambahan diode, satu buah diode ini bisa menaikkan tegangan sekitar 0,5 volt. Oke, kita posisikan lagi. Oke, kita posisikan di 14,8 volt. Ini tergantung dari kondisi kiprok di motor kita karena berbeda saat sudah lama digunakan. Oke, ini 15,3 volt. Kita coba pakai 2 diode. Oke, kita pakai 2 diode, kita posisikan seperti tadi, seperti ini. Kita lihat outputnya, ini tidak pakai diode atau tidak terhubung ke min. Ini 19 volt. Kita coba hubungkan. Oke, 15,84 atau 15,9 volt. Ini sekitaran penambahan 1 volt tadi saat tidak diberi diode. Ini 14,8 volt. Oke teman-teman, jadi penambahan dari diode ini, oke, ini sudah terbukti bahwa penambahan dari 2 buah diode ini menambahkan atau menaikkan voltase sekitar 1 volt. Ini sudah terbukti dan berfungsi untuk diode ini menaikkan dari voltase kiproknya. Oke, seperti itu. Dan ini bisa gunakan teman-teman jika output dari suatu kiprok itu di sekitaran 13 volt atau kiproknya itu sudah mulai bocor atau tidak berfungsi lagi. Ada kebocoran voltase, output voltase saat kiprok ini lama digunakan, sehingga biasanya saat mengalami kendala seperti ini akinya itu selalu ngedrop, tidak kuat starter maupun tarikan motornya itu kurang maksimal. Ini disebabkan karena output dari voltase di kiproknya itu mengalami penurunan sejalan dengan umur dari kiproknya. Ini teman-teman bisa menggunakan alternatif seperti ini tanpa membeli kiproknya lagi. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat bahwa dengan penambahan diode ini sesuai dengan kondisi dari output voltasenya, kita bisa menggunakan 1 ataupun 2. Ini tetap aman dan berfungsi. Untuk pemasangannya teman-teman bisa menempelkan di bodi motornya ini, bodi kiproknya, supaya efek panasnya itu menyebar ke aluminium atau bodi dari kiproknya untuk mengurangi efek panas, karena semua jenis komponen elektronik itu kelemahannya di suhu atau panas yang berlebih. Oke teman-teman, kita gambar di sini supaya lebih mudah untuk memahaminya. Oke teman, jadi intinya di sini kita bisa menambahkan di jalur negatif itu untuk diodenya seperti ini. Ini kita putus di jalur negatif, kita tambahkan 1 atau 2 buah diode sesuai dengan output di kiprok yang kita tes. Oke, ini untuk jalurnya atau simbolnya seperti ini. Oke,
Ini stripnya menghadap ke bodi motor atau menghadap ke main. Ini kalau terbalik dari posisinya ini tidak berfungsi, malah akinya ini bisa menjadi over voltase atau melebihi dari batas kekuatan voltase atau batas penerimaan voltase aki, yaitu di bawah 15,5 volt. Oke, untuk simbol atau posisi dari diode seperti ini kita pasang seperti ini. Oke, kita pasang ke bodi seperti ini. Untuk pemasangannya, oke, supaya lebih kelihatan, oke, ini ada strip putihnya. Oke, strip putihnya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, posisinya seperti ini, teman. Oke, untuk pemasangannya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan, dan mohon dimaafkan jika videonya terlalu panjang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ingin memodifikasi atau ingin mengenal belajar dunia otomotif. Itu sangat menyenangkan dan kita bisa melihat suatu cara kerja dari sistem kelistrikan motor. Itu sangat unik sekali atau tergolong hal baru yang mudah dipelajari dan sangat menyenangkan. Oke, terima kasih, salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.